kami mau hidup menikmati setiap janji-janji yang Kau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu ya Allahku. Kami rindu saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Allah Roh Kudus. Bawa kami di dalam pencerahan-Mu, bawa kami di dalam kebenaran-Mu. Sehingga benar ya Allahku saat ini kami mendapatkan sesuatu meskipun itu tidak baru, tetapi membangkitkan dengan semangat baru untuk boleh kami hidup dan senantiasa mengandalkan Engkau. Sehingga ketika tantangan kehidupan kami yang kami hadapi dari permasalahan kehidupan yang ada di dunia ini, Engkau yang hadir di hati kami mampu memberikan kekuatan. Sehingga di dalam segala keadaan apapun ya Allahku, Engkau selalu hadir. Bukan hanya memberikan kekuatan, tetapi memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami bukan hanya berjalan bersama dengan Engkau, tetapi kami berlari bersama dengan Engkau. Sehingga dengan demikian ya Allahku, kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa memuliakan nama-Mu di setiap saat, setiap waktu. Marilah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, bawa kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ya, kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember, yang artinya bahwa kita sudah ada di bulan Natal atau bulan Desember, dan kita tahu bahwa Desember berkaitan dengan Natal. Dan tidak salah kalau pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan Natal kepada panjenengan. Jadi selamat Natal tahun 2020 kepada panjenengan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Natal biasanya berkaitan dengan hingar-bingar dunia ini. Bagaimana seluruh umat di dunia merayakannya dengan banyak yang melakukannya dengan pesta pora dan lain sebagainya, menghiasi perayaan Natal dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Natal 2020 ini agak sedikit sahdu gitu ya, malah lebih dari itu. Jadi Natal 2020 ini lebih kepada satu Natal yang dihiasi dengan satu kekelaman seperti itu saudara yang saya kasihi. Karena di tengah-tengah perayaan Natal saat ini kita ada di tengah-tengah COVID-19 yang kita tahu sampai saat ini belum berakhir dan malah bertambah kasusnya. Kita tahu itu semua. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kemudian kita akan tenggelam dalam situasi yang begitu mencekam, situasi yang begitu menghasilkan satu penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Saat ini saudara, next, monggo dibuka. Kita mau menatalkan Yesus itu di dalam hati kita, saudara. Kita mau melahirkan Yesus di dalam hati kita. Sehingga biarlah Yesus dan kuasanya yang ada di dalam hati kita ini memberikan satu pencerahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan dibawa di dalam kemenangan di tahun 2021 yang akan datang, saudara. Karena hanya melahirkan Yesus di dalam hati kita yang merupakan loos pusat kendali hidup kita itulah, maka kemudian kita akan diberikan hikmat untuk menyikapi
setiap kegelapan yang ada di dunia ini, setiap penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di dunia ini, saudara. Dan pada kesempatan ini, saya mau mencoba, meskipun mungkin sudah berkali-kali saudara dengar dari ayat ini, untuk kemudian saya rindu situasi keadaan yang ada saat ini jangan sampai kemudian membawa kita terlarut dan akhirnya kita melangkah salah di 2021. Tetapi biarlah di tahun ini kita meninggalkannya dengan semangat baru, dengan kekuatan baru, dengan pengertian baru, pengertian yang didasari oleh kebenaran firman, sehingga akhirnya di 2021 nanti kita berjalan di dalam kebenaran firman yang akan membawa kita menang dan tidak larut di dalam kekelaman. Kita mau mencoba membuka di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus saya akan berusaha untuk membacakan firman ini, namun tidak secara urut satu perikop penuh. Tetapi saya ambil poin-poinnya aja karena mengingat waktu, saudara. Ya, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya mengerti, saya paham, saya tahu di antara panjenengan sangat memahami firman ini, tetapi tidak sedikit juga di antara panjenengan tidak memahami ini. Makanya saya mau berusaha untuk menerjemahkannya ini dengan satu kesimpulan yang mudah dipahami. Next, ini sebagai kesimpulannya, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Ini dia. Jadi di ayat ini inti utamanya adalah bahwa firman itu adalah Allah, saudara. Next. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia adalah firman itu. Dia adalah Allah itu. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah itu. Kalau kita mengingat di ayat yang pertama tadi. Dan tidak ada satupun yang jadi kalau seandainya firman Allah itu tidak menjadikannya. Kesimpulannya, saudara, next. Ya, itu dia. Firman yang adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Saya minta proyektornya ngikuti perintah saya ya, Mas. Sehingga nanti akan enak. Gitu ya. Kita baca yang merah, Bapak Ibu. 2, 3. Iya. Jadi firman yang adalah Allah itu yang menjadikan segala sesuatu. Dan segala sesuatu tidak akan terjadi kalau firman yang Allah itu tidak menjadikannya. Next. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dikatakan, saudara. Dan kemuliaannya dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Kesimpulannya, next. Kita baca bersama-sama 2, 3. Firman yang adalah Allah itu yang dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa. Dan kita tahu bersama, anak tunggal Bapa itu adalah Yesus. Dengan demikian jelas firman
yang adalah Allah itu adalah Yesus, saudara. Ini sangat penting untuk saudara mengetahuinya. Karena nanti saya akan fokus ke pengertian ini. Untuk pertama ini mungkin saudara akan baur dan kebingungan. Tetapi mari saya akan fokuskan saudara ke ayat berikutnya, saudara. Next. Sebelum masuk ini ke kesimpulannya, maaf, balik. Ya, betul. Yang pertama di situ dikatakan bahwa firman adalah apa tadi? Allah. Firman yang adalah Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita dan kemuliaannya dinyatakan pada anak tunggal Bapa. Yaitu siapa saudara? Yesus. Kesimpulan dari 3 ayat ini saudara. Next ya. 2, 3. Iya. Firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Yesus. Ini harus saudara pahami dulu. Dan mari kita fokus ke ayat berikutnya saudara. Ini yang saya akan dudah. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman, di dalam Allah, di dalam Yesus itu ada hidup saudara. Dan hidup itu adalah terang manusia. Apa itu hidup dan apa itu terang? Next. Ya, ini dia. Hidup itu adalah kalau dinyatakan secara yang sebenarnya, karena ini ada 2 makna saudara. Makna kias dan makna yang sesungguhnya. Ya. Dan saya mau mengambil makna yang kias dalam arti rohaninya saudara. Kalau hidup dalam makna yang sesungguhnya hidup seperti yang kita alami. Tetapi firman ini dari bahasa Yunaninya zoe ini berbicara apa? Hidup itu adalah hidup yang bersekutu dengan Kristus. Hidup yang didasari dengan persekutuan yang intim dengan Kristus. Dan hidup yang didasari dengan persekutuan yang intim dengan Kristus ini akan menghasilkan terang. Dan terang itu apa? Next. Itu dia saudara. Terang itu adalah kekuatan pemahaman terutama kebenaran etika moral dan spiritual. Maksudnya apa? Ketika kita bersekutu dengan Kristus, saudara yang saya kasihi. Ketika kita hidup dan kemudian menghidupi Kristus di dalam kehidupan kita. Maka Kristus itu akan memberikan satu kekuatan pemahaman. Untuk apa? Menyikapi segala sesuatu yang terjadi di luar sana, di dunia ini saudara. Sehingga dengan pemahaman yang dari Kristus yang diterjemahkan sebagai terang ini, maka kemudian kita akan menyikapi segala sesuatunya dengan sikap yang benar dan dengan tindakan yang benar dari Kristus saudara. Kita mau melihat ayat berikutnya. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang saya kasihi, ketika kita ada di dalam Kristus, firman ini dinyatakan bahwa kegelapan berbicara apa? Nanti saya akan terangkan saudara. Tidak akan menguasai terang itu. Dengan inti bahwa ketika kita ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Kristus, maka Kristus akan memberikan pemahaman setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kita hadapi di luar sana. Dan melalui pemahaman ini, Kristus akan memberikan apa saudara? Sikap hati yang benar. Kita akan dimampukan menyikapi setiap kejadian yang ada di luar sana. Dan akhirnya kita akan bertindak dengan benar menyikapi segala sesuatu yang akan terjadi di luar sana. Nah, kegelapan di situ berbicara apa? Next. Ya, kegelapan di situ semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia, saudara. Dalam arti rohani, dalam arti kias. Jadi kegelapan itu adalah segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia, permasalahan hidup itu baik berupa sakit penyakit, penderitaan,
Bahkan juga saudara yang saya kasih, kemiskinan, kemelaratan. Itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh manusia saat-saat ini. Dan saudara tahu Natal ini kita sedang menghadapi situasi yang gelap ini saudara. Dan kalau kita berlarut-larut seperti ini, maka kita tidak akan lepas dari penderitaan ini. Dan mengawali tahun baru di 2021 nanti dengan kekalahan. Makanya saudara yang saya kasihi, natalkan Yesus dalam hati kita. Lahirkan Yesus dalam hati kita. Ini yang menjadi kunci yang harus kita lakukan saudara. Sehingga akhirnya kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Dan kita hidup di dalam kemenangannya Allah. Next, coba mari kita lihat saudara. Saya mau menerangkan gambar ini, cat ini. Saudara yang saya kasihi, ini menggambarkan hati kita. Ini posisi kita saat ini. Dan ini adalah permasalahan hidup yang diterjemahkan sebagai kegelapan tadi saudara. Ada banyak permasalahan hidup kita, ada banyak kegelapan dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, di dalam kemiskinan dan kemelaratan. Ini adalah permasalahan hidup kita saudara. Dan mau tidak mau kita menghadapinya. Dan saya rindu di tahun 2020 ini, kita mengalami kemenangan itu sehingga permasalahan hidup ini tidak menghantui kita. Mungkin permasalahan hidup itu akan tetap ada. Dan jelas pasti akan ada. Tetapi kita diberikan kemampuan untuk menyikapinya dengan sikap yang benar di hadapan Allah. Bagaimana caranya saudara? Next. Nah ini dia. Jadi ketika Yesus lahir di hati kita, ketika Yesus natal di dalam hati kita saudara, maka terang itu akan ada dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya ketika Yesus ada di dalam hati kita, maka next, kita akan memiliki sikap hati yang benar dari Yesus saudara. Dan sikap hati yang benar ini next akan melahirkan tindakan yang benar. Tindakan yang benar apa saudara? Next, untuk mengcounter segala permasalahan ini. Ini loh saudara yang saya kasihi. Jadi ketika Yesus berhasil kita natalkan dalam kehidupan kita, kita lahirkan di dalam kehidupan kita. Firman itu, Allah itu, Yesus itu ada dalam kehidupan kita, maka Ia akan memberikan hidup itu. Yang saya terjemahkan tadi sebagai satu keintiman dan persekutuan yang indah bersama dengan Kristus. Dan keintiman bersama dengan Kristus itu akan memampukan membuka cakrawala berpikir kita sehingga kita memiliki sudut pandang dan cara pandang ilahi ketika kita menghadapi setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Dan sikap hati yang benar dari Yesus ini akan melahirkan tindakan yang tepat. Guna apa saudara? Menghadapi setiap permasalahan ini. Next. Ayat ini yang menjadi titik tolaknya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan menguasainya saudara. Ketika terang itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus itu dengan pengertian, dengan basic dan dengan segala sesuatu. Yang mencerahkan pikiran kita itu. Dengan firman itu juga di dalamnya. Maka ini akan membuat kita menang. Karena apa? Kegelapan di sini tidak akan bisa masuk ke sana saudara. Tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Next. Ini akan menjadi hilang. Kalau toh saudara yang saya kasihi, kegelapan yang ada di sini tadi tidak hilang dalam kehidupan kita. Karena begini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini belum tentu menjamin bahwa permasalahan hidup itu akan hilang. Tidak saudara. Mungkin permasalahan hidup itu tetap ada, sakit penyakit itu tetap ada, penderitaan itu tetap ada, kemiskinan, kemelaratan itu tetap ada. Tetapi saudara, ketika Yesus dilahirkan di dalam hati kita, maka kita memiliki sikap yang benar untuk menyikapinya. Sehingga akhirnya saudara, meskipun kita ada di dalam penderitaan, meskipun kita ada di dalam kemelaratan, kemiskinan dan sakit penyakit, tetapi sikap kita adalah sikap yang benar dari Allah.
Sehingga akhirnya yang ada bukannya bersungut-sungut saudara. Yang ada bukannya kecewa dengan Allah, tidak. Tetapi pengucapan syukur dari dasar hati itu akan ada dalam kehidupan kita. Saya tahu saudara, mungkin ada di panjenengannya saat ini hadir mengatakan, aku ini sudah bersekutu dengan Allah sebegitu lama. Tetapi permasalahan hidupku masih ada. Toh kemudian juga saya tidak mendapatkan banyak hal. Bisa itu terjadi saudara. Bisa. Coba mari kita lihat untuk yang berikutnya. Ini dia saudara. Amsal 4:23. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Langsung next, kecat ya. Saudara, firman ini berkali-kali saya sampaikan kepada panjenengan. Ini dalam terjemahan lain. Dan terjemahan baku dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Apa yang ada di dalam hatimu itu mempengaruhi segala kehidupanmu. Pagi hari ini saya mau menekankan Kristus yang natal di hati saudara. Kristus yang lahir di dalam hati saudara. Apa yang ada di dalam hatimu itu yang akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Dan kalau Yesus itu lahir di dalam hatimu, maka Yesuslah yang akan mempengaruhi kehidupanmu. Dan kalau itu terjadi, maka ini yang akan terjadi dalam kehidupanmu dan saudara dimampukan untuk menyikapi dengan sikap hati yang benar setiap permasalahan hidupmu. Ini yang akan terjadi. Permasalahannya saudara memang benar. Kasih karunia Allah yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Ada yang kemudian mendapatkan kasih karunia yang langsung lepas dari segala penderitaan. Tetapi ada yang tidak lepas dari penderitaan. Kenapa itu terjadi saudara? Coba mari kita lihat next. Roma 12 ayat 3. Sebagai utusan Allah, saya menyampaikan peringatan Allah kepada saudara masing-masing. Hendaklah saudara jujur dalam menilai diri sendiri, serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara. Iman yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing pribadi, ukurannya berbeda-beda. Kenapa ada yang langsung bisa lepas dari penderitaan? Oleh karena imannya besar. Tetapi kenapa ada yang menderita sepanjang jalan kehidupannya? Oleh karena imannya tidak bergerak untuk mengikutinya. Masing-masing pribadi memiliki kapasitas dan ukuran iman yang berbeda-beda, saudara. Maka di sini dijelaskan oleh Paulus. Jelas dikatakan, hendaklah saudara jujur dalam menilai dirimu sendiri. Serta mengukur nilai masing-masing berdasarkan besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara. Besarnya iman yang diberikan Allah kepada saudara tergantung seberapa besar Anda menempatkan Kristus di dalam hati saudara. Seberapa besar Anda memberikan kuasa Roh Kudus bekerja bebas dalam kehidupan saudara. Seberapa besar firman itu bekerja dalam kehidupan saudara. Jangan pernah kita akan berjalan dan mengalami satu yang besar kalau hidup kita berjalan menurut keakuan kita sendiri, saudara. Firman yang saudara hidupi menentukan besarnya iman yang saudara dapatkan. Kristus yang saudara tempatkan dalam tata hati saudara dan saudara memberikan kebebasan, itu yang menentukan besarnya kapasitas iman saudara. Tetapi kalau saudara senangnya hidup sete-sete, nyun pangapunten, saya harus keras. Mengisi kehidupan ini dengan keakuan saudara sendiri. Sak kepenake udele dhewe. Maaf kata, jangan berharap. 2021 saudara akan lepas dari kehidupan yang gelap ini. Ini saudara. Jadi ketika
ketika Yesus mampu engkau lahirkan dalam kehidupanmu dan engkau memberikan kebebasan kepada Yesus dalam rupa Roh Kudus dalam tata hatimu, dan engkau makan firman setiap hari, bukan berjalan menurut kehendak hatimu sendiri, nikmati kebebasan yang dari Allah itu. Allah akan memberikan sikap hati yang benar dan tindakan yang tepat. Meskipun kegelapan itu tidak terlepas dalam kehidupan kita, tidak pergi dalam kehidupan kita, tetapi minimal Yesus akan memberikan jalan keluar sesuai kapasitas iman saudara, sehingga saudara bisa menikmati hidup. Sekali lagi saya katakan, saudara bisa menikmati hidup meskipun di tengah-tengah penderitaan. Saudara masih bisa mengucap syukur meskipun sakit, penyakit, kemiskinan, kemelaratan ada dalam kehidupan kita. Berbeda saudara, berbeda. Jadi ketika Yesus bisa lahir dalam hatimu, yakini dan imani, percayai, hiduplah di dalam kebenaran firman-Mu itu, yang dinyatakan dalam hatimu itu, saudara akan dibawa di dalam kemenangannya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Allah kita. Ya. Kok kelihatan lesu? Ya. Ini adalah berita yang luar biasa. Berita Natal adalah berita yang luar biasa dan harus kita sambut dengan luar biasa. Hadirkan, natalkan Yesus dalam hatimu. Beri dia kebebasan. Hidup di dalam kebenaran firman. Engkau akan dibawa di dalam kemenangannya Allah. Amin. Amin. Saya rindu saudara yang saya kasih tinggalkan 2020 ini. Saya tahu banyak yang mengerti firman ini. Tapi tidak sedikit juga yang tidak memahami firman yang sangat sederhana ini. Saya rindu 2020 ini saudara tinggalkan. Karena ini akhir saya berbicara di tahun 2020 di mimbar ini. Dan kita akan ketemu di 2021. Saya rindu 2021 nanti saudara hidup dengan pemahaman firman yang benar. Dan saya harap hal kecil ini saudara lakukan, sehingga penderitaan di 2020 ini tidak mengintimidasi saudara. Kegelapan ini tidak mengintimidasi hidup saudara. Kita bisa berdamai dengan penderitaan. Kita bisa berdamai dengan sakit penyakit. Bahkan kita bisa berdamai dengan kemiskinan dan kemelaratan. Hati yang sudah diubahkan ini memampukan kita untuk bersikap dan menyikapi dengan sikap hati yang benar. Sehingga yang keluar dalam mulut kita pengucapan syukur dan pengagungan kepada Tuhan. Dan ingat, Allah rindu kita menjalani hidup ini dengan satu pemikiran yang sederhana. Tidak muluk-muluk saudara. Kenapa seringkali kita hidup di dalam penderitaan? Oleh karena kita terlalu tinggi berpikir. Kita tidak jujur bahwa kapasitas iman kita tidak sampai ke situ. Sehingga akhirnya ketika saudara tidak mendapatkan apa yang saudara pikirkan itu, kekecewaan, penderitaan, sakit hati itu yang ada. Makanya Yesus rindu hidupi kehidupan ini dengan pemikiran yang sederhana sesuai dengan kapasitas iman yang diberikan oleh Allah. Sehingga akhirnya apa? Saudara bisa menjalani hidup dengan samadyo. Tidak melebihi dari apa yang ada. Menjalani hidup dengan samadyo bersama dengan Tuhan itu yang akan membawa saudara bahagia. Itu yang akan membawa saudara sejahtera, damai. Jangan terlalu berpikir melebihi kapasitas iman. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Hidupi firman. Jalani hidup dengan samadyo. 2021 saudara akan menikmati tahun itu. Bukan dengan penderitaan, tetapi dengan damai sejahtera.
menyanyikan pujian ini. Allah kita di dalam Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib itu. Dia adalah Allah yang setia, saudara. Jangan ragu-ragu. Percayai Dia di dalam setiap sisi kehidupanmu. Andalkan Dia dan jalani hidup bersama dengan firman-Nya. Dia yang akan melepaskan engkau dari segala penderitaan. Haleluya Yesus. Amin. Karena ku tahu Ya, Engkau dalamku itu Dia. dan ku dalam Ketika kita menyatu menjadi satu, Yesus ada dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam kehidupan Kristus. hatiku. Dia yang akan mengubahkan hatimu. Seputih Haleluya. Saudara akan berjalan dengan iman Allah dalam kehidupan saudara. Yakini itu, saudara. Amin. Haleluya. Biar mataku seperti matamu, Amin. pancarkan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Ku mau cari. Saudara dengarkan saya. Suatu ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, perutnya merasa lapar, saudara, dan kemudian ada pohon ara di situ. Ia berusaha untuk mencari buah dari pohon ara itu. Pohon ara yang begitu subur, pohon ara yang begitu luar biasa itu ternyata tidak menghasilkan buah. Dan Kristus kecewa pada waktu itu dan mengatakan, janganlah engkau berbuah untuk selamanya. Kemudian meninggalkan pohon ara itu, dan ketika dia kembali lagi esok paginya berjalan di jalan itu yang sama, muridnya sudah mendapatkan pohon ara itu bukan layu, saudara, tapi mati, kering. Apa yang saya mau katakan? Di dalam kehidupan kita itu ada 3 iman yang bekerja. Iman yang membuat kita hidup. Kemudian iman oleh karena karunia iman. Dan iman karena buah roh. Saya tidak akan berbicara itu. Tetapi iman yang dimiliki oleh Kristus itu adalah iman yang berkaitan dengan karunia iman. Yaitu iman Allah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Miliki iman Allah itu dalam kehidupan kita, saudara. Tadi saya katakan, kita akan menang sesuai dengan kapasitas iman kita, ukuran iman yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Seberapa besar iman yang bekerja dalam kehidupanmu sangat tergantung seberapa besar engkau menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Allahmu di dalam batinmu. Seberapa besar engkau bergumul dengan firman Tuhan, dan firman yang engkau hidupi itu akan membawa kapabilitas imanmu semakin besar dan memampukan engkau berdamai dengan kegelapan yang ada. Dan saudara akan dibawa dalam kemenangan. Ingat itu. Dan jadikan ini sebagai dasar untuk melangkah di 2021 nanti. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa dalam kerajaan surga, mari Tuhan menyatakan di dalam batin dari saudara-saudara kami untuk di 2021 ini menempatkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bersekutu intim bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga benar ya Allahku, ketika mereka satu persatu melahirkan Engkau di dalam batin mereka, memberikan keleluasaan melalui kebenaran firman-Mu bekerja dalam batin mereka, mereka akan Kau mampukan untuk memiliki sikap hati yang benar, tindakan yang benar, di mana itu akan mengalahkan kegelapan yang ada, dan kegelapan tidak akan pernah menguasai mereka. Memang benar Tuhan, mungkin kegelapan itu tetap ada,
tetapi kami Engkau akan bawa untuk berdamai. Dengan demikian ya Allahku, kami tetap bisa mengucap syukur, menikmati hidup dengan damai sejahtera yang dari Engkau, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus hidup di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah kemiskinan dan kemelaratan. Kasih karunia-Mu memampukan mereka ya Allah. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin.